Ibu. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kenapa ketawa-tawa Bapak Ibu? Bahagia karena dan sesuai kesepakatan kita minggu lalu tidak ada yang ribut. Kalau ada yang ribut apa hukumannya? Disuruh menyanyi dan menjaga kita. Oke, kalau semua kita tahu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Jadi mohon didengar dengan baik. Kairuna, Hadir Bu. Tesya, Adit, Hadir Bu Guru. Nirma, Ibu. Trianti, Ibu. Randan, Selima, Ibu. Melia, Hadir Bu. Renianti, Hadir Bu. Anggi. Hadir Bu. Nah, oke. Semua sudah hadir. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kesediaannya dari anak-anak untuk memimpin kita menyanyi dan berdoa. Siapa yang siap? Kairuna Bu. Tidak siap Bu. Tadi kita Tidak siap. Bu. Kairuna yang akan memimpin teman-teman. Minggu lalu Bu ini yang itu. Tidak, Kairuna. Itu yang lebih kejam daripada pembunuhan. Kairuna sama yang memerah. Isi. Kairuna akan memimpin kita dalam lagu menyanyi dan berdoa. Kairuna. Oke teman-teman, kita berdiri semua, kita menyanyi hari ini kurang bahagia. Semua kita 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari rumah kami masing-masing hingga sampai tempat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar, berkati kami, biarlah pembelajaran kami berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, minggu lalu kan siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Syukur. Apa
Nah, materi tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjadi manusia baru. Adapun capaian pembelajaran dan tema ini, anak-anak semua perhatikan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menulis tentang pendidikan manusia baru. Yang kedua, menyatakan perbedaan manusia baru dan manusia lama. Yang ketiga, membuat karya dengan judul Aku Mau Berubah. Tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjadi manusia baru. Ada yang tahu arti manusia baru? Sudah tahu. Meninggalkan perjuangannya, Bu. Jadi jawabannya tadi itu kurang tepat. Jadi manusia baru berarti meninggalkan kebiasaan hidupnya atau hal-hal yang tidak baik yang pernah dilakukan. Nah, ketika jangan cubit-cubit Mirma. Nah, ketika seorang percaya kepada Yesus, hatinya dan pikirannya bisa diubah. Misalkan jika sebelumnya mereka suka berbohong dan berbuat jahat, setelah percaya kepada Yesus, mereka berusaha untuk jujur dan berbuat baik. Nah, manusia baru merupakan perubahan hidup kenapa Pak Irwan? Dari situ dulu. Cepat berpulang ya. Ya, Bu. Jadi yang menit, misalnya 1 menit. 30 menit. Manusia baru merupakan hidup dari kehidupan yang dulunya dikuasai oleh dosa, sekarang telah meninggalkan kehidupan tersebut dan memulai untuk kehidupan baru. Pada dasarnya, manusia baru adalah makhluk yang berakal budi, yang telah menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus, bersedia untuk dipimpin dan dikehendaki oleh Allah dalam hidup manusia, sehingga diwujudkan melalui kehidupan praktis setiap hari, diantaranya yaitu membersihkan kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Nah, sekarang kita belajar dari lagu Kidung Jemaat 200 Puji Ubaya. Semua perhatikan. Jadi semua dengarkan lagu dan Ibu akan memberikan pertanyaannya nanti. Bibi dong dengar lagu. Oh. Hingga jadi baru,
Nah, setelah mendengarkan lagu dari Kidung Jemaat 272-nya, siapa yang tahu dari lagu ini bagaimana kita dapat diubah? Ketika kita berserah kepada Yesus. Lalu berserah kepada Yesus. Kita berserah kepada Yesus. Iya. Nah, jadi dari lagu ini kita dapat diubah dari saat kita berserah kepada Yesus dan saat ku berserah dan menjadi miliknya. Nah, dalam cerita Alkitab, siapa yang sudah tahu cerita tentang Saulus? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Ceritakan. Ibu. Angkat tangan tadi. Kenapa? Angkat tangannya dikatakan yang tahu itu. Siapa yang angkat tangan tadi? Mary. Tidak itu. Jadi ceritanya itu kita ambil dari semua bawah kita. Tidak. Anggi ini memang nakal. Kajian aku dulu. Di mana di dalam perjanjian baru dulu? Sesudah Yohanes. Yohanes 9. Bisa Dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Tapi di sini ibu akan menceritakan. Jadi perhatikan saja. Nanti di akhir cerita baru kita membaca bersama-sama. Nah, di Yerusalem ada seorang pemuda yang bernama Saulus. Ia adalah seorang yang taat pada hukum Taurat agama Yahudi. Saulus benci kepada Yesus. Ia benci kepada murid-muridnya dan pengikutnya. Ia berusaha memasukkan mereka ke dalam penjara. Suatu hari, Saulus pergi kepada imam besar. Ia meminta dibuatkan surat. Katanya, buatkan aku surat untuk dibawa ke Damsyik. Aku akan pergi mencari pengikut Yesus di sana. Aku akan membawa mereka ke Yerusalem dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Berangkatlah Saulus bersama teman-temannya ke Damsyik dan membawa surat dari imam besar. Dalam perjalanan mendekati kota tersebut, muncullah cahaya yang menyilaukan dari langit, memancar mengelilingi Saulus. Ia rebah dan mendengar suara yang berseru-seru, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Jawabnya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang murid Kristus yang bernama siapa? Anania. Yes. Saulus bangun dan berdiri. Namun ia tidak dapat membuka matanya karena cahaya itu telah membutakan
membutakannya selama berapa hari? 3 hari. Ia dituntun oleh teman-temannya untuk bertemu Ananias. Saat waktu berjumpa, Ananias dan Saulus berdoa. Ia mendapatkan penglihatan bahwa melalui tumpang tangan Ananias dia dapat melihat kembali. Ananias menjumpai Saulus seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu ia meletakkan kedua tangannya di atas kepada Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus telah menampakkan diri di jalan yang engkau lalui. Dia menyuruh aku kepadamu supaya kamu bisa melihat dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu Paulus bisa melihat. Ia dibaptis. Ia pergi menceritakan ke semua orang di Damsyik tentang Yesus, Anak Allah. Ia menyadari kesalahannya dan bertobat. Setelah bertobat, namanya diganti menjadi Paulus. Paulus. Allah menyayangi Saulus. Ia tidak menghukumnya. Ia mengasihi dan mengubah hidup Saulus. Saulus meninggalkan kebiasaan buruknya sebagai penganiaya pengikut Kristus, dan ia memulai kehidupan barunya sebagai murid Kristus yang menceritakan tentang Yesus ke seluruh dunia. Saulus meninggalkan manusia lamanya, yaitu sebagai penganiaya pengikut Kristus, dan berubah menjadi manusia baru sebagai orang yang memberitakan kabar baik tentang Kristus, tentang Yesus. Saulus diubah oleh kuasa Tuhan. Ia membuka diri mau diubah oleh Tuhan. Nah, dari kisah hidup Saulus memberikan contoh untuk memahami arti manusia baru. Saulus yang dulunya memiliki karakter dan sifat sebagai seseorang yang membenci, penjahat, dan membunuh, ia membenci Yesus dan pengikut Yesus. Sifat yang buruk dari dalam diri Saulus itu dengan sifat manusia lama. Sifat-sifat buruk tersebut berubah menjadi baik karena kuasa Tuhan yang menyadarkan Saulus. Saulus yang dulunya suka menganiaya, melakukan kekerasan, bahkan membunuh pengikut Kristus, bertaubat dan menyesali perbuatannya. Ia berubah menjadi murid Yesus yang mengabarkan kabar baik tentang Yesus. Saulus juga disebut dengan Paulus setelah bertaubat dan setia melayani Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Nah, mari kita membaca Alkitab dari Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 9. Ayat 1 sampai 19 kita baca secara bersama-sama.
Kisah Para Rasul 9 ayat 9 sampai 11. Semua sudah dapat? Sudah. Sudah, Bu. Nah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 11. Saulus bertobat. Sementara itu berdoa kepada Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Israel di Damaskus, supaya jika dia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, dia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damaskus, ketika dia sedang dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia dan suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi di sana apa yang harus kau perbuat? Maka beriman terangnya seterang karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak mendengar orang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damaskus. Jika dia tidak dapat melihat, bagaimana dia bisa makan sendiri? Di Damaskus ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya pada suatu penglihatan. Ananias jawabannya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari berilah kejagaan yang bernama jalan khusus dan carilah di rumah kita seorang Saulus yang bernama Saulus. Ia sekarang berubah dan dalam suatu perkataan yang menghadap bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan membawa kata-katanya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah mendengar tentang hal itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya kepada orang-orang kudus di Yerusalem, dan dia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, berilah, sebab orang ini adalah harta pilihan dariku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa baik secara raja dan orang-orang. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung bersama namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Dia menempatkan tangannya di atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui,
dalam menyuruh aku supaya engkau dapat menikmati dan dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selalu sehingga dia dapat menikmati, dia bangun dari Moses dan menikmati. Amin. Sekarang ibu ada tugas. Ini gambar. Gambar tugas. Gambar manusia lama dan manusia baru. Sendiri bikin deh. Iya. Jadi di sini ibu ada gambar mengenai manusia lama dan manusia baru. Jadi anak-anak nanti memisahkan mana gambar manusia baru dan mana manusia lama. Jadi satu orang itu dua gambar. Nanti ditempel di depan. Satu-satu gimana ibu? Iya. Di sini kalian anak-anak menuliskan contohnya ini. Sedang dalam gambar ini kegiatan apa yang dilakukan? Nah, jadi kalian nanti tulis di bawah itu membaca Alkitab, baru nanti ditempelkan di depan. Semua mengerti? Mengerti. Maju satu-satu untuk mengambil gambar. Dari Bailuna. Ini bisa. Desya. Ya. Irma. Iya, sama semua gambarnya. Tapi tidak boleh menyontek. Ibu langsung di sini. Iya. Sriyanti. Bisa sampai ke mana? Iya. Banda. Di mana ditempel, Bu? Di sini. Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Tunggu temannya yang baru selesai. Itu baru sudah maju, Bu. Sudah. Bu. Gimana? Masih ada temannya yang baru selesai. Ya, Bu. Iya, Bu. Sampai. Iya, maju. Iya, Di mana ditempel? Di situ Pak. Ada susunya. Ini Ibu. Asli. Bayar tulis yang dua kali tadi. Didayakan antri. Dari situ
Ya, attention. Tidak tahu kan Ay, lama sekali Kesha. Hindi ko susah di kotak tanah. Kasih itu kosong ada mobil. Tidak boleh nanti. Ay, cepat-cepat aku adik. Iya, tampilan Iya, bukan ada. Nama apa bro? bisa. Santai kan. Laki-laki baru. Perbaiki itu di. Siap. Itu nanti ini Kak. Irman. Murid lagi gacor. Ini kok saya sama masyarakat tuh. Ada juga. Mama, namanya murid Ini baca. Mama, ada murid ini keki. Siap bro. Silakan itu. Manusia baru. Oh, ada apa lagi nanti? Saya di bawah. Cepat ya. Masa itu? Masa kita mau lagi yang tulis siapa begitu manusia baru? Asik. Randan. Cepat kau batas sepi. Nomor dua. Tampaknya Ayo ke sana. Sampai kamu. Ya lama. Nomor dua. Udah sama-sama makan. Jatuh. Babi itu padunan dong. Oke, kita kosong-kosong. Belia. Wah, lama sekali di Beli sama ini. Oh, puluh ribu. Jadi sampai sekali kamarnya berdua, makanya tidak muat. Masih dapat. Jambo itu punya aku lagi ya. Duit kita. Reni. Hari ini. Ini saatnya sih. Nomor dua. Beli lagi. Manusia bacot. Manusia kacau. Dah ada kabinetnya manusia kacau. Lagi. Yang berdua punya apa ini? Jangan juga itu punya aku Reni. Oh ya, benar. Kalau dari sana. Nami mata sopirnya dan bisa. Ada di. Dia batu-batu di kosong Ada nanti. yang pernah. Kita main. Jangan itu punya aku Anggi. Punyanya itu ya pangko. Ibu guru, tidak ada ketua di bawah. Iya, ada pulang. Masih lama kamu guru. Tidak lain itu biar anaknya guru. Sudah ibu sudah. Nah, jadi dari gambar ini anak-anak semua sudah mengerti
yang bagaimana itu manusia baru dan manusia lama. RT. Halo untuk semuanya. Udah lama lagi. Rasul Paulus menjelaskan tentang ciri-ciri manusia lama dengan menggunakan contoh sederhana. Semua buka Kolose. Dan apa dulu? Perjanjian baru. Dan baru. Ya. Sesudah Sudah apa dulu? Ada dulu. Kolose 3 ayat 8. Semua sudah dapat? Sudah ada. Dulu. Biar aku punya 1000 duit. Ya boleh bikin di rumah. Ini dia mau datang. Besok kenapa tidak sumbang kitabnya Desan? Suruh nyanyi dulu. Atau Desan nanti mau berdoa? Tidak. Iya, suruh berdoa itu. Oh, lebihnya ada. Ibu kan dikatakan. Kolose, dari Kolose 3 ayat 9 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, dari kitab Kolose pasal 3 ayat 9 menjelaskan bahwa perbuatan marah, geram, kejahatan, dan kata-kata kotor keluar dari mulut dan berdusta merupakan contoh tindakan yang dilakukan oleh manusia lama. Dan semua perbuatan seperti itu harus ditinggalkan jika mau hidup menjadi manusia baru. Nah, yang menjadi kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu orang Kristen harus menjadi manusia baru serta meninggalkan kebiasaan dan sifat manusia lama. Manusia baru adalah pribadi yang hidup dalam kebenaran dan kesucian. Hanya Allah yang dapat memperbaharui hidup kita menjadi manusia baru. Karena itu kita harus membuka diri untuk dibentuk dan diperbaharui oleh Allah dengan cara berserah kepada Allah melalui rajin berdoa setiap hari, tekun membaca Alkitab serta taat beribadah kepada Allah. Nah, tugas untuk minggu depan, tugasnya itu ditulis semua. Minggu depan ibu akan suruh satu-satu untuk naik ke rumah. Yang pertama itu tuliskan ciri-ciri manusia baru. Sudah. Yang kedua tuliskan ciri-ciri manusia lama. Yang ketiga, buatlah kartu komitmen dengan tema aku mau berubah. Bagaimana aku komitmen? Membuat kartu di kertas-kertas kecil. Jadi nanti itu yang akan dibaca di atas. Ibu akan tunjuk aku mau ditulis di sini. Temanya itu aku mau berubah. Sudah Bu. Sudah mengerti sama tugasnya itu? Nah, kalau begitu siapa yang mau memimpin kita dalam doa pulang? Bu, Ini mau udah ini yang Bu diam-diam tadi dia bilang. diam-diam Ini Biar makan.
Siapa yang tadi yang ingin sekali ulang? Firman hadir di depan dan dari teman-teman yang aku berdoa. Maju ke Nirma. Kita doa menjadi Indonesia Baru Nirma. Ayo Nirma. Pilih yang mau. Atau siapa yang siap? Nirma. Mau menjadi teman-teman yang penyanyi Ayo berdoa. dan berdoa untuk pulang. Berdoa saja. Berdoa saja ibu. Bagaimana Nirma? Berdoa saja. Penyanyi juga supaya lebih semangat. Oke, saya yang Masih tidak dia. Oke teman-teman, dari Ibu Vindi, Alfredi sebelum kita kita mari kita menyanyi terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Asik. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan ada syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran kami pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan sertai kami di perjalanan agar tetap tiba di rumah kami dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya.